Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Salam relawan bela negara Indonesia. Para pemerhati dan rekan-rekan sekalian dimanapun berada, kita ketemu lagi dalam bagian yang ke-56 dengan subtema Pancasila sebagai sistem filsafat. Jika kita telusuri perjalanan Garuda Pancasila sejak lahirnya tanggal 1 Juni 1945, terlihat bahwa berbagai macam hambatan, tantangan, gangguan, dan ancaman terus berlanjut sampai sekarang sesuai dengan perkembangan zaman. Pada Orde Lama, kita melihat berbagai macam pemberontakan yang berakhir dengan pemberontakan GT vs PKI. Kemudian setelah komunis atau PKI hancur waktu itu, maka lahir berbagai bentuk ancaman baru sebagai akibat dari perkembangan ilmu pengetahuan teknologi. Antara lain adalah tumbuhnya atau berkembangnya sikap atau karakter yang intoleran. Kemudian ada paham radikalisme, dan juga ada berbagai kegiatan yang terjadi sebagai aksi terorisme. Untuk memperkokoh Pancasila sebagai ideologi negara, sebagai dasar negara, maka perlu terus dilakukan upaya untuk sosialisasi, kemudian penghayatan, dan juga pembinaan Pancasila untuk diaktualisasikan oleh setiap warga negara dalam rangka kita menjamin kelangsungan hidup NKRI berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar tahun 1945 menuju terwujudnya cita-cita bangsa. Kegiatan sosialisasi, pemahaman, dan juga pembinaan Pancasila ini harus dilakukan secara berkelanjutan, baik melalui jalur pendidikan, pemukiman, maupun jalur pekerjaan. Kita lihat sekarang pendidikan yang dilakukan terhadap masyarakat hanya terbatas kepada jalur pendidikan melalui PPKN. Dan ini sudah saya jelaskan pada waktu yang lalu. Tetapi faktanya banyak juga lembaga-lembaga pendidikan yang tidak melaksanakannya. Begitu juga di pemukiman dan di pekerjaan. Setelah P4 itu tidak ada, relatif tidak ada. Nah, ini tentu merupakan satu tantangan tersendiri. Bagaimana caranya agar bangsa Indonesia ini, setiap warga negara dapat terus berlangsung suatu upaya sosialisasi, penghayatan, dan juga pembinaan. Karena ini menyangkut kepada regenerasi. Kalau tidak disampaikan ini mengenai Pancasila ini, tentu mereka akan sangat rentan terhadap pengaruh-pengaruh nilai-nilai baru yang tidak seiring atau bertentangan dengan Pancasila itu. Agar bangsa Indonesia mempunyai daya tahan yang kuat terhadap pengaruh ideologi ataupun nilai-nilai baru yang tidak sesuai dengan Pancasila itu, maka perlu ada upaya untuk pembangunan karakter bangsa yang berbasis kepada nilai-nilai Pancasila itu. Dan untuk itu perlu ada sesuatu model baru, ada suatu pendekatan yang bisa mempengaruhi pikiran seseorang, mempengaruhi nalar seseorang untuk bisa meyakinkan Pancasila itu sebagai suatu kebenaran. Dalam pendidikan kita kenal ada namanya pendekatan filsafat. Nah, kita harapkan dengan pendekatan filsafat ini seseorang dapat menggunakan nalarnya, menggunakan pikirannya untuk mempelajari Pancasila ini, untuk menghayati Pancasila ini agar diyakini kebenarannya, ya, diterima oleh akal sehat, sehingga dapat dengan kesadaran sendiri, dengan keyakinan sendiri untuk melaksanakan, mengaktualisasikan nilai-nilai Pancasila itu dalam kehidupan berbangsa dan bernegara. Sesungguhnya melihat Pancasila dari sudut pandang filsafat bukan hal yang baru. Karena Bung Karno pada tanggal 1 Juni dalam pidatonya waktu itu, tahun 1945 di depan sidang PPUPKI dengan tegas menjelaskan bahwa Pancasila adalah filosofis Grundslag, filsafat dasar atau fundamen filsafat yang mencakup pokok-pokok pikiran, pokok-pokok yang mendasar suatu konstitusi di mana suatu negara itu berdiri. Dalam hal ini maksud adalah negara Indonesia. Banyak para ahli yang mendalami filsafat. Salah satu adalah W.C.S. Purwadarminta, mengatakan bahwa filsafat adalah merupakan suatu pengetahuan dan penyelidikan
dengan menggunakan akal, pikiran, akal budi mengenai sebab-sebab, asas-asas hukum, dan sebagainya untuk diketahui kebenarannya dan arti adanya sesuatu. Secara etimologis, kata-kata filsafat ini kita temukan dalam berbagai bahasa. Misalnya falsafah dalam bahasa Arab, filosofi dalam bahasa Inggris, kemudian filosofia dalam bahasa Yunani, yang artinya adalah cinta kebijaksanaan atau mencintai pengetahuan. Filsafat merupakan suatu sikap kritis untuk menyelidiki sesuatu dan mendalam, terbuka, universal, dan toleran terhadap segala permasalahan terkait dengan pembahasan sesuatu yang terkait dengan manusia. Jadi pendekatan berpikir secara filsafat diharapkan akan muncul sikap kritis, mendalam, melihat hakikat atau dasar persoalan, serta mengembangkan pertanyaan untuk memperoleh jawaban berdasarkan pikiran, nalar, akal sehat. Dengan filsafat, seseorang akan terdorong untuk berpikir secara rasional, berpikir secara objektif dengan melakukan perenungan-perenungan untuk mengetahui kebenaran sesuatu berdasarkan logika. Untuk mendalami Pancasila dari sudut pandang filsafat, maka kita lebih dahulu harus berpikir secara filsafat. Antara lain, pertama, berpikir kritis, melihat sesuatu persoalan yang terkait dengan manusia. Kemudian yang kedua adalah universal, artinya terkait dengan berbagai kepentingan yang lebih luas secara umum. Yang ketiga adalah berpikir konseptual dan sistematis, artinya harus melihat sesuatu itu secara konsepsi dan sistematis berdasarkan satu kaidah-kaidah yang runut, ya, runtun. Keempat adalah berpikir secara koheren dan konsisten sesuai dengan berpikir logika, ya. Logika menyangkut kepada berbagai aspek yang terkait di dalamnya. Kemudian yang kelima, berpikir komprehensif, artinya melihat sesuatu itu secara komprehensif, ya, tidak sepotong-sepotong, ya, harus luas cakupannya tapi yang mempunyai kaitan. Kemudian yang keenam, berpikir bebas, artinya harus bisa membebaskan diri dari pendapat-pendapat lain yang belum tentu benar, ya. Jadi harus mandiri. Selanjutnya yang ketujuh adalah bertanggung jawab. Tentu hasil pemikiran secara filsafat ini harus dapat dipertanggungjawabkan kepada publik secara akademik, ya, secara pemikiran, secara logika. Dengan pemikiran nilai-nilai Pancasila secara filsafat, maka diharapkan akan muncul karakter bangsa yang memiliki nilai-nilai Pancasila yang dianggap atau diterima sebagai kebenaran yang diterima oleh akal pikiran manusia, akal pikiran oleh setiap warga negara. Dengan demikian maka diharapkan akan tumbuh suatu sikap untuk mengaktualisasikannya di lingkungan masing-masing maupun di lingkungan publik. Pancasila yang daripada 5 sila itu pada hakikatnya adalah merupakan suatu ideologi alternatif yang diterima oleh para pendiri republik ini waktu itu secara aklamasi, yang dijadikan sebagai dasar dan ideologi negara, yang mana di atasnya didirikan NKRI. Dari perkembangan peradaban bangsa Indonesia dapat dipahami bahwa sila-sila Pancasila itu merupakan suatu kesatuan yang runut, yang sistematis, yang hierarkis piramidal, yang diawali dengan keyakinan adanya Tuhan. Tuhan menciptakan manusia, termasuk seluruh manusia yang ada di dunia. Kemudian sebagian dari manusia itu ada bangsa Indonesia yang bersatu sebagai satu bangsa. Kemudian melakukan komunikasi untuk musyawarah mufakat dalam rangka memperjuangkan, mewujudkan cita-cita bersama, yaitu keadilan sosial bagi seluruh Indonesia. Ya, jadi secara filsafat dapat kita lihat Pancasila itu secara runut, sistematis, ya, konsisten, dan juga universal dan piramidal. Runut dari sila pertama, kedua, ketiga, empat, dan kelima. Pertanyaannya adalah apakah Pancasila itu
dapat dianggap suatu sistem filsafat. Tentu harus kita pahami dulu apa yang dimaksud dengan sistem. Sistem adalah sesuatu yang terdiri pada berbagai subsistem, ya, yang tidak bisa dipisah-pisahkan, ya, yang saling mempengaruhi, terhubung, dan saling memperkuat. Tuhan, manusia, bersatu bangsa Indonesia, musyawarah mufakat, dan keadilan sosial. Apakah ini bisa dijadikan sebagai suatu sistem? Dapat kita dalami pengertian pemahaman kita dari masing-masing sila ini. Dari pemahaman keberadaan sila-sila dari Pancasila itu dengan mudah dapat kita pahami bahwa Pancasila itu merupakan satu kesatuan. Sila-silanya satu kesatuan yang bersifat hierarkis dan piramidal, ya. Hierarkis 1, 2, 3, 4, 5 berurut, berjenjang, kemudian menyatu dan berkaitan, tidak bisa dipisahkan satu lain secara piramidal. Artinya sila pertama merupakan puncaknya, kemudian berkembang ke sila kedua, ketiga, empat, dan kelima. Dapatlah kita katakan bahwa Pancasila itu mempunyai ciri khas sesuai dengan bangsa Indonesia karena memang digali dari nilai-nilai budaya dan agama yang berkembang dalam proses peradaban bangsa Indonesia. Pancasila jelas terlihat berbeda dengan ideologi lain, apakah itu kapitalisme, liberalisme, ya, hedonisme, individualisme, materialisme, rasionalisme, komunisme, dan sebagainya. Karena Pancasila ini dapat kita lihat dari sudut filsafat, maka Pancasila itu sendiri adalah merupakan sesuatu yang dapat didiskusikan, dapat dibicarakan, bukan dogma. Kita bisa bicara Pancasila secara terbuka untuk lebih mendalami dan meyakinkan kita atas kebenarannya berdasarkan logika. Pada dasarnya, Pancasila itu adalah merupakan satu pengetahuan yang didukung oleh ontologis, yang didasarkan kepada hakikat keberadaan manusia itu sendiri. Kemudian yang kedua adalah secara epistemologis. Pancasila itu merupakan sesuatu yang dapat dipahami dengan pendekatan-pendekatan pendidikan, ilmu pengetahuan, yang memiliki unsur rasionalitas untuk mendapatkan keyakinan atas kebenarannya. Kemudian dari aspek aksiologis, merupakan sesuatu yang diinginkan berdasarkan hakikat nilai-nilai yang ada dalamnya. Jadi di situ ada satu harapan yang bisa diwujudkan dalam kehidupan kita berbangsa bernegara. Karena Pancasila adalah sebagai dasar dan ideologi negara, maka dapat kita lihat bahwa Pancasila itu sesungguhnya adalah merupakan filsafat politik atau filsafat kebenegaraan yang terkait dengan konstitusi, ya. Sehingga kita bisa lihat Pancasila itu menyatu dengan Undang-Undang 45 yang merupakan penjabaran dari nilai-nilai yang ada dalam Pancasila itu sendiri. Semua warga negara tentu terikat padanya dan wajib untuk melaksanakannya sebagai perwujudan daripada hak dan kewajibannya sebagai warga negara. Dalam hal ini tentu negara memberi perlindungan kepada semua warga negara untuk melaksanakan nilai-nilai Pancasila itu. Dan ini dapat kita pahami apabila kita mempelajari pasal-pasal yang ada dalam Undang-Undang Dasar tahun 1945. Jadi Pancasila sebagai filsafat politik merupakan cara pandang bangsa Indonesia untuk membangun karakter bangsa, jati diri bangsa, yang didasarkan kepada nilai-nilai yang diterima akal sehat sebagai suatu kebenaran yang digali dari bumi Indonesia. Dengan pendekatan filsafat diharapkan setiap warga negara dapat menerima dan meyakini nilai-nilai Pancasila itu sebagai kebenaran yang diterima oleh akal untuk kemudian diaktualisasikan dalam kehidupan berbangsa bernegara. Dengan demikian, diharapkan posisi Pancasila sebagai ideologi negara akan semakin kokoh dalam rangka kita membangun ketahanan nasional dalam aspek ideologi. Dan juga sekaligus akan mendorong, akan menjadi kekuatan dalam mensukseskan pembangunan nasional untuk menuju cita-cita bangsa. Artinya, ketahanan dalam aspek ideologi menjadi salah satu kunci keberhasilan dari pembangunan nasional.
dengan pendekatan filsafat terhadap pemahaman, penghayatan, dan untuk aktualisasi nilai Pancasila itu kita harapkan akan berkembang satu bangsa yang mempunyai karakter bela negara yang nasional religius dan religius nasional yang menyatu dalam satu bangsa yang kokoh, kuat, dan tangguh. Demikianlah apa yang bisa saya sampaikan sekilas tentang Pancasila sebagai sistem filsafat. Semoga bermanfaat. Terima kasih atas perhatiannya. Salam relawan bela negara Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.